jelata yang terlalu lama menderita. Ini jangan salah, makanya pergerakan ini juga bukan pergerakan melawan SBY. Tidak boleh. Ngapain melawan SBY? Emang SBY sebesar kamu? Enggak dong. Saya bilang sama Anas, Mas, tentukan kalibermu. Ibarat kamu mau nyuri, kamu mau milih jadi tukang hotel, apa copet, apa jambret, apa maling gangsir, apa maling celuring, apa perampok besar. Saya nggak ngomong nyurinya, yang saya ngomongkan adalah kalibernya. Manusia Indonesia sekarang sudah tidak ada yang punya kaliber. Takarannya tidak mendasar, tidak hidup dan mati. Ciki. Takarannya itu hadi tagak. Ya kan? Takarannya kecil-kecil. Nah, saya nantang sama Anas sejak berkesan, nggak ada urusan sama Anas ditangkap atau tidak, tersangka atau tidak, bukan urusan saya bukan ahli hukum, saya bukan perangkat hukum. Saya sahabat semua orang. Setan saja saya bersahabat kok. Setan itu banyak mengeluh ke saya tahun-tahun terakhir. Mereka kumpul di Jogja. Karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini. Jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat. Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda habis oleh setan adalah Demokrat, Golkar, PDIP. Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas untuk membisikin telinganya tokoh-tokoh 3 partai itu. Wah, akhirnya kecolongan PKS. PKS nggak digoda. Wah, malah terus waduh, tak pikir mereka alim bener ya, ternyata alim juga ya. Malah bingung. Malah kita saya kan bingung, bocah ternyata wah kalau gitu nggak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbannya, jenggotnya, ireng-ireng di sini. Loh nggak bisa. Wong saya juga bisa kok ambil areng tak ireng-ireng ini. Tuh ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak pikiran Anda. Jadi tidak penting pernyataan saya apa. Pernyataan saya itu apa tidak penting karena saya bukan pelaku politik Indonesia, saya bukan pelaku apapun di Indonesia. Saya out of box. Saya di luar Anda semua, saya hanya setan yang datang untuk yuwas visu turina. Dan jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan. Harus ngopo weh. Aku setan weh, harus ngopo weh. Lebih baik saya ngaku setan daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya. Oke. Nggak apa ya, terus ya ini supaya kita ngerti bedanya. Jadi ma'ruf, khair tadi. Oke, sekarang gini, kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis. Kenapa dulu saya ketika Pak Harto kita ingin Pak Harto turun itu, sebenarnya Pak Harto itu baiknya kan turun tahun 88 yang ideal, karena pada waktu itu Pak Harto belum sebelum 88 Pak Harto itu masih Islam Jawa. Ngerti Islam Jawa ya? Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga katanya, tapi Jawa loh ya. Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu, memilih partai, memilih menteri, memilih staf itu dengan pertimbangan ilmu Katuranggan dan ilmu Pranoto Mongso. Jadi misalnya memilih Mensesnek, waktu itu Mensesnek. Dalam teori kehumasan modern, humas, juru bicara harus orang yang artikulatif, harus orang yang pintar berkomunikasi, harus orang yang menguasai masalah, kan gitu kan? Dan harus orang yang, ya pokoknya semua persyaratan komunikasi modern. Pak Harto tidak dibalik. Menseknek harus orang yang ngomongnya lambat, yang sangat mampu tidak ngomong meskipun sebenarnya dia bisa ngomong. Jadi terutama yang gede ini. Saya kira, nah gitu, habis waktunya wartawan gitu. Nah itu cara Pak Harto untuk menyerap informasi dari luar dan menahan informasi jangan sampai diserap keluar. Nah, enggak kayak sekarang, ada apa dikit nangis, apa ada dikit galau kan gitu ya. Nah kalau Pak Harto kan tenang gitu ya. Nah itu dia masih Islam Jawa.
Tapi kemudian dia mulai mengalami konversi, dia pelan-pelan menjadi Jawa Islam. Mulai 88, kemudian disitulah dia mulai berpikir untuk menampung bagaimana dulu kasus Waila, bagaimana DITI zaman dulu, akselerasi generasinya bagaimana, akhirnya dirumuskan bikin IJMI untuk supaya ada akomodasi politik bagi pejuang-pejuang lama yang dulu berpolarisasi dengan beliau, terus bikin IJMI di Malang dan seterusnya. Kemudian TNI pun terbelah dua menjadi TNI Merah Putih dan TNI Hijau. Kemudian ada peralihan dari Beni Murdani ke Hartono dan seterusnya. Jadi strategi politik Pak Harto berubah, konversi dari Islam Jawa menuju Jawa Islam. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka pertama dia akan mulai goyah karakternya karena sudah matang Jawanya, sekarang harus diislamisasi, maka dia mengalami kegamangan sedikit-sedikit dari sudut internal. Dari sudut nasional, maka terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak bisa dia hindari. Konflik-konflik antara Jawa dengan Islam, termasuk di tubuh TNI dan satuan-satuan lainnya. Nomor 3, secara internasional dia juga tidak mendapatkan restu sebagaimana sebelumnya, karena Raja Indonesia boleh makmur asal rajanya jangan pakai peci, gampangannya gitu kalau pakai simbol. Jadi Indonesia boleh jadi macan ekonomi, tapi si macan tidak boleh pakai peci. Maksudnya Indonesia boleh makmur tapi jangan beridentitas Islam. Padahal Pak Harto sudah Jawa Islam. Nah, maka kemudian Pak Harto mengalami kebingungan, anaknya nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya 92, terus ke 97 makin tidak bisa dikendalikan lagi ketika berpuncak pada krusialitas politik beliau pada menjelang reformasi itu. Pikiran kita adalah membuat Dewan Negara. Tapi kemudian yang terjadi adalah gerakan di Trisakti itu, penembakan, kemudian ada kerusuhan, penjarahan dan seterusnya. Dan Pak Harto mengatakan kepada saya kalau gerakan mahasiswa saya tidak takut, Cak, tapi kalau rakyat sampai penjara itu saya hancur hati saya merasa gagal sebagai Soeharto dan sebagai Presiden Indonesia. Maka dia mau menyerahkan kekuasaan karena soal penjarahan itu. Jadi ketika saya dan 5 orang dengan Cak Nur Majid dan lain-lain itu mengajukan usulan kepada Pak Harto agar beliau turun, itu tidak sukar untuk diterima beliau. Itu kita ajukan pada tanggal 17 Mei sore hari, 16 kita susun, 17 kita konferensi pers, 18 sore kita ajukan ke Pak Harto melalui Saadillah Mursid. Kemudian Pak Harto membaca 2 jam, habis sholat maghrib direnungkan, terus sholat isya, habis sholat isya telepon dan menyatakan beliau bersedia. Yang ingin saya katakan hubungan dengan hukum dan keadilan adalah sebenarnya ketika itu reformasi kenapa akhirnya dalam tanda petik gagal ya? Karena yang terjadi bukan rekrutmen keadilan terhadap kegagalan hukum, yang terjadi adalah kontinuasi dari kegagalan hukum. Jadi mestinya Soeharto turun itu ya sak kabinetnya mundur deh. MPR yo bubar, DPR yo bubar, wis larang kabeh ngono lho. Nah, terus kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai semua tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu menjadi embrio dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara yang nanti begitu Pak Harto turun menyerahkan kepada MPRS itu, terus MPRS langsung mengangkat kepala negara sementara dan langsung memberi tugas untuk bikin pemilu secepat-cepatnya paling lambat 1 tahun. Konsepnya seperti itu.